Sempat diragukan partisipasinya di Piala Champions Asia, tim PSIS justru bersiap seperti kereta ekspres. Baru berlatih seminggu, tim Maesa Jenar langsung melakukan uji coba melawan Persebaya di Stadion Gelora 10 November Kamis lalu. Padahal sejumlah masalah krusial masih menghadang, terutama belum jelasnya kontrak pemain yang rencananya baru dibicarakan sepulang dari Surabaya. Kalau kita kerja, kita tahu dapat apa dan dapat berapa, mungkin enak Mas ya, kita bisa total dalam kerja itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah pemain. Pemain sekarang yang ada itu cuma 11 orang Mas. Jadi kita juga nggak tahu pengurus tuh manggil siapa aja, kita nggak tahu. Yang jelas yang sampai sekarang terkumpul kita latihan selama seminggu itu cuma 11 orang. Skuad PSIS kini berbeda dari tim sebelumnya. Sejumlah pemain lama seperti gelandang Imran Amirullah, bek kiri Muhammad Soleh atau menyerang Hadi Surinto kini tak dipertahankan lagi. Sebaliknya dari 11 pemain yang dibawa ke Surabaya, beberapa muka baru seperti Kai Rivo, Kuncoro dan mantan penyerang PSSI Pra-Olimpiade Budi Doni ikut bergabung. Status pemain ini sementara sebagai pemain pinjaman. Namun jika lolos seleksi, tak mustahil mereka bakal dikontrak untuk berlaga di Liga ke-6. Jadi rencana-rencana yang ada dulu dari pemain-pemain yang ingin kami tingkatkan dari kualitas atau posisi yang ada, memang saat inilah, apalagi kita harus mempertahankan sebagai juara Piala Liga. Nah, beberapa pemain yang menggantikan itu nampaknya yang nantinya memang sudah gambaran dari kita semua dari PSIS. Masuknya pemain baru tentu bisa memunculkan dua kemungkinan, PSIS bertambah solid atau justru sebaliknya. Pasalnya pemain baru baik lokal maupun asing yang direkrut dari berbagai klub pasti butuh beradaptasi dengan langgam permainan PSIS. Selain itu, tak semua pemain baru sudah menentukan sikap terkait dengan tim goyang Semarang. Bisa jadi mereka hanya tampil di Piala Champions, tapi tidak untuk kompetisi Liga 6. Mungkin setelah Liga Champions saya mau lihat dulu gitu. Terus masalahnya selain PSIS saya juga ada tawaran gitu, tapi mungkin setelah Liga 6 saya lihat perkembangan dulu. Tapi orang PSIS mengharapkan yang pemain pinjam Liga 6 ini kalau bisa terus. Berbagai masalah memang harus dituntaskan pengurus PSIS menjelang tampil di Piala Champions. Namun masalah dilematis yang selama ini nyaris identik dengan PSIS, yaitu krisis dana, kini sudah sedikit teratasi. Dengan dukungan dana yang memadai, manajemen PSIS tentu bisa lebih berkonsentrasi pada pembentukan tim yang tangguh. Cara gotong royong kita lakukan, yaitu swasta kita libatkan, perorangan kita libatkan, swasta mungkin dengan mereka untuk berpartisipasi langsung, perorangan juga langsung mereka, kita mungkin salah satunya dengan dompet PSIS di media cetak. Jadi secara umum kita siap. Pembenahan yang dilakukan PSIS jelas mengacu pada peningkatan kualitas dan prestasi, dan prospek tim Maesa Jenar bakal terlihat di ajang Piala Champions Asia nanti. Tak ada yang istimewa dalam latihan tim PSIS di Stadion Citarum ini. Padahal mereka sedang dalam persiapan serius menjelang tampil di Piala Champions Asia pertengahan bulan depan. Latihan yang sudah berlangsung 2 minggu ini bahkan hanya diikuti 12 pemain.
Sejumlah pemain termasuk pemain pinjaman dikabarkan memang enggan bergabung dengan tim Mahesa Jenar karena statusnya yang tidak jelas. Semua pemain yang tidak mau mengikuti daripada aturan-aturan kita ya silahkan aja. Artinya mau meninggalkan PSIS silahkan. Karena kita kan organisasi juga ada aturan-aturannya. Ini kan kita kan baru melakukan nego di dalam artinya baru tahap pembicaraan. Nanti kan setelah itu kan ada kontrak yang sekarang itu baru kita persiapkan semua karena segala sesuatunya akan kita atur di dalam satu kontrak. Dengan jumlah pemain yang belum lengkap memang tak banyak yang bisa dilakukan. Sehingga pelatih Edi Paryono dalam pekan kedua pemusatan latihan lebih banyak mengenjot fisik para pemain. Maklum lawan pertama yang bakal mereka hadapi adalah tim dari Korea Selatan. Mau tak mau, selain teknik, para pemain harus didukung stamina yang prima untuk meladeni permainan tim dari Korea Selatan. Kami menitik beratkan pada masalah fisikal ya. Jadi kondisi fisik nampaknya yang sangat serius untuk bisa kita mengungguli daripada kondisi lawan-lawan yang kebenaran Korea ya. Dalam ini dia sangat kuat sekali masalah kondisi fisik ya, tampil itu yang menjadi perhatian serius kami. Di samping taktikal ya, yang nantinya kita persiapan di dalam penampilan yang akan datang. Menurut rencana, PSIS hanya akan membawa 16 pemain ke Piala Champions. Itulah kenapa PSIS tak banyak merekrut pemain. Sebab mereka sudah punya formasi inti yang tak banyak berbeda dibanding skuad mereka saat menjuarai Ligina lalu. Namun untuk memberikan keseimbangan di beberapa lini, mereka butuh 2 hingga 3 pemain pinjaman. Kalau saya lihat di sini di gelandang yang kita nggak ada sekali di sini praktis hanya Ebanda sendiri. Itu sambil tunggu Ali Sunan yang datang. Kemarin diharapkan Rivo, nggak tahu Rivo ada masalah, Rivo sekarang pulang jadi praktis sekarang tinggal 2 orang. Itu dengan Ali ya. Nah sampai sekarang Alinya kan masih ikut SEA Games. Nah, jadi 1 orang kok di gelandang. Piala Champions nanti merupakan yang pertama bagi PSIS. Menurut jadwal, mereka akan tampil perdana di kandangnya 21 Agustus mendatang.